Assalamualaikum Ustadz Eko Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ahi. Selamat datang Ustadz di Muljaten Podcast. Terima kasih banyak, luar biasa ini studionya. Baru pertama kali First grogi time. nih. Ya, Gini, gimana Ustadz keseharian-harian di bulan Ramadan Ustadz ini? alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Kita sudah bisa sholat tarawih berjamaah, tidak ada eh, jarak, artinya sudah seperti semula, tapi tetap protokol kesehatan kita patuhi. Dan alhamdulillah lagi selama bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini 2 tahun yang lalu kan kita kendalanya dengan COVID, kemudian dengan eh, prokes, dengan pembatasan-pembatasan ini, dan alhamdulillah di Ramadan tahun ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah sudah berkurang, walaupun dari pemerintah katakan masih ada jenisnya yang namanya Omikron, tapi tetap alhamdulillah kehidupan masyarakat berangsur normal, ibadah juga berlangsung normal, tidak ada kendala apapun, tapi tetap kita perhatikan prokes, protokol kesehatan tuh kita patuhi sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, Ustadz ini kan salah satu pengurus di Panti Asuhan Budi Utomo nih Ustadz. Iya, betul. Nah, kesehariannya tuh anak-anak panti itu gimana Ustadz? Anak-anak di Panti Budi Utomo itu kesehariannya sama seperti anak-anak yang lainnya, hanya saja di panti itu kita kelola layaknya pondok. Walaupun namanya panti, tapi kita kelola dengan seperti pondok, kurikulumnya kita masukkan kurikulum pondok. Artinya dari pagi sebelum subuh mereka wajib Bangun. untuk bangun malam, sholat malam qiyamul lail, bagian dari sunnah, kemudian sholat jamaah subuh. Setelah itu mereka ngaji pelajaran pondok. Ada ilmu hadis, ada bahasa Arab, ada tahfiz Quran, ada akidah, ada tarjih, dan lain-lain. Kemudian nanti jam 6 mereka aktivitas seperti biasa. Anak-anak di rumah itu yo beres-beres, nyuci, ya kegiatan yaumiyah. Jam 7 mereka nanti kemudian berangkat sekolah. Sekolahnya kebetulan karena di panti belum ada sekolah internal, kita sekolahnya tetap Di luar. menyatu dengan Muhammadiyah. Itu sekolah-sekolah di Muhammadiyah, ada di sana SMA Muhammad, ada beberapa sekolah di sekitaran panti. Kemudian mereka aktivitas belajar di sekolah tersebut sampai nanti kemudian pulang asar atau jam 3 mereka nanti aktivitas sholat asar biasa. Kemudian ba'da sholat asar mereka aktivitas yaumiyah lagi. Ya, persiapan masak, yang laki-laki kegiatan beres-beres sekaligus olahraga. Nanti pada maghrib mereka ngaji lagi, Belajar lagi. kitabah. Kitab tuh ada yang bahasa Arab, ada yang tarji, ada yang kemudian kemuhammadiyahan. Nah, nanti aktivitas itu selesai ba'da sampai sholat isya, setelah itu mereka aktivitas belajar mandiri sampai mereka sekitar jam 10. Habis itu mereka istirahat, dan seperti itulah kegiatannya. Setiap hari seperti Setiap itu. hari mereka itu wajib itu, dan di hari Senin dan Kamis mereka wajib untuk ikuti puasa sunnah. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini ya, jangan sampai kendor, jangan sampai lewat. Nah, hanya saja kegiatan Ramadan ini dibatasi. Belajarnya tadinya agak banyak, sekarang kita agak kurangi untuk apa? Qiraatul Quran. Ada target-target anak-anak itu harus menyelesaikan berapa kali khatam, termasuk hafalan. Mereka juga harus ada target-target harus diselesaikan, hafalan-hafalan 1 juz atau kemudian 2 juz selama Ramadan. Kemudian kalau untuk bacaan Qur'annya minimal berapa kali khatam. Itu untuk bagi laki-laki, untuk perempuan tentu ada perbedaan sedikit. Buka bersama terus kita adakan bersama karena memang kita bersama ya, artinya bisa di dalam atau sesekali kita diundang keluar oleh para donatur. Donatur yang ada di sekitaran metro ya, termasuk petinggi-petinggi di Muhammadiyah. Kadang-kadang mereka meminta kita untuk buka bersama di rumahnya. Jam 5 atau setengah 5 kita berangkat, nanti tiba di rumahnya kita buka bersama, sholat berjamaah, setelah itu kita kembali. Isya kita sudah ada di panti lagi untuk sholat Tarawih. Kemudian tarawih malamnya mereka wajib tadarus sebelum belajar. Kalau biasanya kan pada isya mereka belajar nih. Ini enggak.
tadarus dulu. Nah, ada beberapa target, maka kemudian setelah selesai tadarus mereka baru buka buku untuk belajar mandiri. Tentu dikurangi itu. Apa di sana ada yang bawa HP gitu, Ustaz? Di mana-mana itu jadi problem ya. Artinya Asia nggak boleh, Ustaz? Memang tidak ada. Oh, tidak. Kalaupun pernah ada, itu kita konfirmasi dulu. Artinya ketika anak itu akan membawa handphone, itu karena secara peraturan tidak boleh, segala fasilitas itu kan sudah disediakan oleh panti ya, termasuk handphone komunikasi, mau daring, mau pengerjaan tugas, semuanya sudah disiapkan, semua diakomodasi. Jadi handphone itu kita batasi, mereka tidak diperkenankan. Tapi kalau mereka mau menggunakan handphone, kami ada khusus untuk asrama. Nah, itu untuk fasilitas mereka hubungi keluarga. Semua, gitu. Ya, nggak satu sih, 3. 3 untuk semua itu. Tapi secara general nggak boleh. Terus kalau bagi waktunya itu gimana untuk Ustadz sendiri? Ya, karena saya pengasuh ya, kemudian untuk pengajarannya itu memang kita ngambil dari ustadz luar. Saya sifatnya hanya manajerial saja, mengatur kegiatan anak agar anak itu kegiatannya terhandle jalan, tertata. Ini ayo sekian, oh udah silakan, udah selesai, ayo geser lagi, ganti lagi, udah selesai belum, ayo piket, udah siap-siap kita sholat, ayo siap-siap kita, hanya komando saja. Iya. Tapi tetap pengawasan, saya bertanggung jawab sepenuhnya pengawasan untuk kegiatan yaumiyah anak-anak di panti. Di luar itu saya tetap masih bisa aktivitas di luar seperti mengajar, kemudian bekerja di luar tidak ada. Karena memang anak-anak itu mereka sudah mandiri, hanya tetap perlu diawasi. Itu saja sih. Oke Ustadz, sekarang kita kan materi kita kali ini kan tentang sholat khusyuk nih Ustadz. Iya. Nah, apa sih Ustadz itu yang dimaksud dengan sebelumnya dengan sholat itu sendiri Ustadz? Iya. Sholat itu adalah bagian dari doa. Karena sesungguhnya ketika Allah perintahkan hambanya itu untuk sholat, itu bentuk pengabdian kita kepada Allah ya, jasmani dan rohani. Jadi sholat itu aktualisasi keyakinan kita kepada Allah, diaplikasikan berupa ketaatan ya, yang dilakukan dari jasmani, artinya jasmani gerakan-gerakannya, rohani itu dari hatinya benar-benar tersambung bahwa memang Allah itu ada dan Allah melihat saya ketika sholat, dan hubungan Robnya, hamba dengan Robnya itu yang paling dekat itu ketika dia sedang sholat, sedang sujud. Artinya itu berada dalam sholat. Berarti sholat itu bentuk aktualisasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara general, itu sholat ya. Berarti kayak istilahnya dulu orang-orang zaman sekarang healing terus ke masjid itu biar tenang gitu ya setelah. Ya, salah satunya itu healing. Sesungguhnya healingnya manusia itu, terutama muslim itu healingnya itu sederhana sebenarnya. Kembali saja ke rumah Allah. Kita rumah Allah, itu ya, rumah Allah. Kalau kembali kepada Allah itu mati kayaknya, wafat ya. Ini kita healing ke rumah Allah, kunjungan. Nah, kini ke rumah Allah datang. Kenapa? Karena di rumah Allah itu rahmatnya itu banyak. Bahkan Rasulullah itu ketika mau masuk dalam masjid itu Rasulullah itu berdoa, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Berarti di dalam masjid itu rahmatnya Allah banyak. Maka orang yang kemudian itu ruwet kehidupannya, ya kan, dunia itu ruwet semua, kembali ke rumah Allah. Maka sesungguhnya rahmat Allah akan ada di situ. Tenang. Orang-orang yang kemudian itu pengen hidupnya tenang, orang-orang yang pengen hidupnya itu sakinah, beres urusan kehidupannya, maka bereskan dulu hidupnya dengan Tuhannya. Kalau hubungan dengan Tuhannya itu belum beres, maka jangan harap hubungan kehidupan kita di dunia itu dengan hidupan kita di dunia itu beres. Dengan Robnya saja tidak beres. Maka kalau hari ini kita nggak beres dengan kehidupan kita, perlu healing dan itu, udahlah, datang aja ke rumah Allah, ambil wudhu, gelar sejadahmu, lakukanlah sholat, maka curhatkan di hadapan Allah. Karena tidak ada tempat yang paling enak untuk curhat itu kecuali di rumahnya Allah, dan langsung Allah sendiri yang nanti akan memberikan solusi.
Itu private banget kalau sama Allah. Oh iya, lain Jelas. Mas. Kalau kita curhat di media sosial itu banyak yang lihat, ya. Lihat curhat sama tetangga, curhat sama kawan, malah dibully, ya. Malah kemudian aib kita keluar. Iya. Tapi lebih enak itu curhatnya memang sama Allah. Solutif itu, karena Allah itu yang memberikan masalah dan Allah juga yang akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa masalah? Datang aja. Iya Ustaz. Solutif itu. Ya, healingnya enak di rumah Allah. Tenang Ya, gitu. bisa kalau healing jalan-jalan, ntar baru mampir rumah kok masalahnya keinget lagi gitu Iya. kan. Kita jalan-jalan boleh, enggak masalah. Itu juga bagian refreshing, karena memang Nabi kita juga, Rasul juga jalan-jalan loh. Jangan kira Rasul itu enggak jalan-jalan. Jalan-jalan Rasul itu. Hijrah dari Mekah ke Madinah, dagang. Nabi itu jalan-jalan. Dan itu jalan-jalan juga bagian dari untuk menjaga kewarasan kita. Tapi jalan-jalannya juga jalan-jalan kosong. Bermanfaat. Nah, lihat di situ jalan-jalan. Kita datangi tempat-tempat yang tempat wisata. Umpamanya di situ ada tempat-tempat wisata, kan ada laut, ada gunung, ada air terjun. Itu lihat, disitulah kuasaannya Allah. Ayat-ayat kauniyah. Lihat, itu ayat-ayat Allah. Ya, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan lautan, gunung-gunung itu indah. Itu ayat-ayat Allah. Itu betul kita bersyukur kepada Allah, syukur. Dan jangan lupa, kalau kita posisi sedang healing, apa bahasanya, wisata ya, jalan-jalan healing. Jangan nggak sholat. Kalau kita tujuannya pengen menyelesaikan masalah, kemudian kita jalan-jalan, pas jalan-jalan kita nggak sholat, ya tambah ruwet masalah kita. Padahal kalau orang-orang jalan-jalan itu orang safar, sholatnya itu dipermudah oleh Allah. Yang tadinya 4 monggo jadi 2. Yang tadinya 2 waktu zuhur asar bisa diringkas menjadi 1 waktu. Tadinya 8 jadi 4. Jadi kan nggak ada alasan kita. Lihat repotnya kita healing, healing, tapi malah kita nggak sholat. Padahal ya, yang membuat hati kita tentram, tenang itu sakinah fi qulubil mu'minin, itu Allah. Nah, jadi kalau kita jalan-jalan, sambil jalan-jalannya jalan-jalan yang ya healing, benar-benar healing. Kita menenangkan diri, melihat sesuatu yang indah, keesaan Allah, kekuasaan Allah di bumi ini. Kemudian kita jadikan ini sebagai bentuk tadabur. Ya Allah, ternyata di luar sana ada yang lebih indah. Kemudian kau kuat. Jadi positif lah. Tapi kalau sampai jalan-jalannya itu enggak, cuma jalan-jalan aja, kemudian enggak ada nilai-nilai religi ibadah di situ, nanti kembali ya muncul lagi masalahnya. Iya, nah itu aja sih. Nah, kan tadi kan sholat nih Ustaz ya. Nah, kalau sholat, kriteria sholat khusyuk nih gimana Ustaz? Kriterianya. Kalau kriteria itu apa ya Mas? Ya, karena sholat khusyuk itu yang merasakan kita. Kalau dikatakan kriteria itu lebih kayaknya tips aja ya. Biar tipsnya itu, biar kita itu dapat khusyuknya itu seperti apa tipsnya. Kalau kriteria itu kalau jenis-jenis itu enggak, ini kita tipsnya aja lebih enak ya. Jadi ada beberapa tips untuk kemudian kita ini bisa sholatnya khusyuk ya. Jadi yang pertama, ini juga bagian dari healing ya. Karena healingnya itu, bahasa healing dalam Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabarmu, jadikanlah perisaimu, wasta'inu. Jadikanlah perisaimu bis-sabri was-shalah. Penolongmu itu sabar dan sholat. Berarti healing ya. Orang sedih butuh healing, butuh terapi ya, butuh perbaikan. Dia sabar dan sholat. Nah, bagaimana kemudian biar sholat tadi benar-benar jadi healing, ya kan? Ruhani kita terobati ini, ya kan? Ya, healing. Yang pertama, bangun asas sholat kita itu berdasarkan iman. Yakin bahwa memang kita sholat itu dapat pahala. Kita sholat itu amal soleh. Kita sholat itu bentuk kita kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin sholat itu Allah saksikan. Meskipun kita nggak lihat Allah kayak mana, tapi Allah tuh melihat kita. Itu yakin dulu. Pertama, yakin, bangun atas keyakinan. Itu tips yang pertama. Biar khusyuk. Kalau antum itu kemudian sholat, tapi nggak yakin, aku sholat ngapain? Ya nggak mungkin khusyuk itu. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, sebelum sholat itu kita sempurnakan wudhu dulu, Mas. Wudhu ya. Karena tidak ada sholat yang sempurna
kalau wudunya itu Nggak tidak sempurna. Wudunya kita sempurnakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudunya sempurnakan. Tidak usah buru-buru. Wudunya itu benar-benar sempurna. Mulai dari yang sunnah, kemudian sampai wajib, cuci tangan, kemudian kumur-kumur, basuh mukanya itu benar-benar sempurna, santai, tenang, nggak kemudian cepat-cepat. Nah, kebanyakan kayak gitu sih Mas. Iya. Apalagi di sekolah-sekolah gitu ya. Antri santai saja ya dengan air secukupnya. Kemudian tumak nina, wudunya juga itu kemudian tenang, nggak kerusuh-kerusuh. Itu ya menyempurnakan wudu. Kemudian selanjutnya itu kalau pengen khusyuk, bacaan sholatnya bener. Nah ini bacaan sholat bener. Bener dalam arti sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa yang dibaca, mulai dari iftitah, kemudian bacaan Al-Fatihahnya, kemudian sujud rukuknya itu bacaannya bener sesuai dengan bacaan Rasulullah. Nah, kan ada banyak versi itu. Ada umpamanya subhanallah wa bihamdi, ada subhanallahul azim, ada kemudian bacaan itu berbeda-beda. Tapi yang mana antum hafal? Yang mana kita hafal? Dan itu memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, masalah itu. Tapi kalau bacaan itu kemudian suka-suka kita, ya nggak mungkin bisa khusyuk. Itu. Masing-masing. Iya. Kemudian yang keempat tipsnya itu ada namanya pemanasan. Nah, sholat khusyuk ini tidak semua orang ini sholat ini, karena sholat ini ibadah yang kemudian Allah turunkan langsung ya Mas. Jadi kita harus benar-benar ngati-ngati. Karena bedanya orang kafir dengan orang mukmin itu sholat. Tidak ada amalan lain yang Allah berikan langsung kecuali sholat. Semuanya itu lewat malaikat Jibril. Tapi sholat enggak, langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Berarti sholat ini harus benar-benar ada persiapan. Salah satunya pemanasan. Pemanasannya gimana Ustaz? Ada pemanasan? Ya iya toh. Sampai itu kalau umpamanya manah, tahu-tahu langsung kemudian manah gitu kan, nggak ada pemanasan. Kira-kira tepat nggak sasarannya? Enggak. Mesti harus ada pemanasan dulu, peregangan. Nah sama, sholat juga sama. Harus ada ada pemanasan. Pemanasannya apa? Pemanasannya itu sholat qobliyah. Ada sholat wajib itu sebelum sholat qobliyah, sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib. Ya ada toh ya, sebelum duhur itu bapak-bapak itu masuk masjid dia sholat dulu ya. Latihan, artinya pemanasan biar nanti ketika sholat fardunya itu dia bisa lebih khusyuk. Kemudian yang kelima, safnya rapat Mas. Selama ini kita kadang kalau kita pengen khusyuk sholatnya itu safnya rapat. Karena Rasulullah itu kan pernah bersabda, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatus sufuf, karena sesungguhnya sholat yang lurus ya, fi min tamamis, lurus dan rapatnya saf itu menjadi kesempurnaan sholat, khusyuk salah satunya. Kalau kemudian kita itu sholatnya renggang-renggang, itu kata Nabi rapatkan saf kalian, karena sesungguhnya aku melihat setan masuk di tengah-tengah rongga celah sholat kalian yang longgar tadi itu. Dan di dalam hadis lain dikatakan sholat-sholat yang kemudian enggak rapat, nah kemudian safnya enggak lurus, enggak rapat, dia ada jeda, ada celah, itu dimasuki setan layaknya domba-domba kecil memasuki memasuki di barisan domba-domba besar. Itu jadi pengganggu. Dan luruskan, rapatkan saf kalian kata Nabi. Kalau tidak, hati-hati kalian akan terpecah ya, bisa. Jadi kita harus rapat nih. Selama ini sholat itu kan, mohon maaf ya, rapatnya saf itu kadang-kadang sholat kaki kita seperti ini. Mestinya sholat yang kalau pengen rapat safnya itu lurus. Nah, jadi kaki sebelah itu bertemu dengan kaki sebelah, tumit dengan tumit. Nah, ini punya kaki sampai nih, kita nih seperti ini nih. Nah, ketemu dengan ini, gini, nih, gitu kan? Jadi nggak boleh gini. Nah, kalau seperti ini terjadi renggang, iya terjadi renggang. Jadi lurus seperti ini. Apa kata? Karena ada sebuah riwayat dulu para sahabat itu ketika iqamah sudah dikumandangkan, kami ketika iqamah sudah dikumandangkan kata para sahabat, kami merapatkan saf-saf kami. Tumit-tumit kami bertemu dan betis-betis kami bertemu. Nah, ini tumit nih, ini. Kemudian sebelahnya ada lagi. Gini kan? Nah, kayak gini. Satu. Nah, kemudian sebelahnya gini tadi kan. Nah, ini rapat. Nah, itu kemudian lebarnya
ya tentu lebarnya selebar pundak. Kalau badannya besar, jangan dikecilkan kakinya, minimal sesuai. Kalau badannya kecil, jangan kakinya dilebar-lebarin, itu makan tempat. Jadi sesuaikan dengan lebar bahu, ya, agar rapat. Kenapa? Karena itu bagian dari biar kita sholat kita itu khusyuk. Jadi semua tertutupi rapat, tidak ada celah. Kenapa? Karena sesungguhnya setan iblis itu mengutus satu golongan jin, ya, itu untuk menggoda manusia. Ketika sholat, apa namanya? Khinzib. Itu satu. Iblis tugaskan itu untuk mengganggu manusia. Masuknya lewat mana? Lewat celah-celah saf tadi itu yang terbuka. Maka harus dirapatkan. Kemudian agar kemudian kita bisa khusyuk lagi, membaca hafalan surat-surat pendek. Sampai nih. Dulu katanya pernah pondok ya. Nah, hafalan-hafalan itu Mas, biar nggak hilang, itu di moro aja kapan Ustaz? Ya itu ketika kita sholat. Apalagi sholat sunnah, itu kan longgar tuh. Ya, sholat sunnah. Biar khusyuk itu sholat sunnah, latihannya tadi sholat sunnah tadi baca. Kalau dulu sampai hafalan siapa mana nih? Pamannya Alin Siko, ya udah. Ida sama sakot, mikir lagi. Apa ini? Maka tapi nggak masalah. Artinya pikiran kita hadir. Lebih baik kita mikirin hafalan yang hilang ketika dalam sholat daripada kita mikirin kunci yang hilang ketika sholat. Nah ini kan, gitu kan ya kadang-kadang. Iya. Karena kita kalau sholat itu Masya Allah ya, nyari sesuatu nggak ketemu sampai mumet udah adzan. Aduh iya ya. Oke lah, sholat dulu. Di sana ya ternyata. Nah ini yang. Tapi kenapa? Karena kita baca suratnya, baca ayatnya, itu yang kita hafal. Coba sekali-kali yang jarang kita baca, tapi kita hafal. Nah itu kan otomatis kita akan mikir mana lagi. Nah itu bisa lebih fokus itu. Itu. Kemudian setelah membaca surat-suratnya hafal baru, ya. Kemudian itu kita jangan ketika sholat segera. Nah, kalau umpamanya datang iqomah, dengar iqomah, nggak usah kemudian iqomah ngobrol dulu. Pas sudah mau iqomah udah sampai 1 rakaat sudah masbuk, udah imam sudah takbir nih kita baru sholat dulu. Nggak akan ketemu. Tapi lagi-lagi usahakan kalau kita ingin mau sholat khusyuk, ketika kita azan berkumandang itu datang. Tapi nggak usah nunggu iqomah. Penyakitnya kan kita nunggu iqomah. Pengen khusyuk, kesusu padahalnya keburu-buru gitu kan. Kemudian tips selanjutnya itu matanya dibuka. Jangan mejem. Sholat itu matanya dibuka, tapi juga jangan belolok. Jangan menakutkan itu nanti. Lihat fokus, arahkan ke arah tempat sujud. Jadi Allahu Akbar. Kita lihat tempat sujud. Jadi diarahkan tempat sujud, ya, arahkan. Kita jangan kemudian nutup mata, mejem, ya. Nanti ke masjidnya ASEAN tidur kan. malahan. Ngantuk malah tidur nanti kan, khawatir itu kan. Jadi surat arahkan mata itu di tempat sujud biar lebih khusyuk. Jangan kemana-mana. Allahu Akbar. Kemudian lihat, itu ngapa itu? Khusyuk. Biar salah satu karena apa? Mata juga salah satu penyebab kita nggak khusyuk. Fokus ke depan, lihat ke tempat sujud. Kemudian selanjutnya itu mengeluarkan suara. Kalau kita jadi imam. Tapi kalau kita nggak jadi imam, Ustaz, ya kita nggak jadi imam, suaranya sir aja minimal. Telinga kita mendengar sendiri. Iya. Lebih khusyuk itu kenapa? Satu, ada berapa indera ini? Mulut kita bicara, telinga kita mendengar, mata kita melihat tempat sujud, dan ingatan kita berjalan. Karena baca surat tadi kan, berapa indera itu? 4 indera berjalan. Asli, orang yang kemudian digunakan 4 indera tadi itu sampai tua dia nggak pikun. Maka salah satu cara agar orang tua-tua itu nggak cepat pikun, bilang salah satu sholat. Kenapa? 4 indera jalan semua loh. Iya enggak? Ingat ini. Pertama telinga, mulut, kemudian telinga mendengar, mata melihat, otak jalan mikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai mana lagi ya? Oh, baca wadduha, mana lagi ya? Terus jadi enggak pikun dia. Tapi kalau kita jarang menggunakan 4 indera ini bersama, mesti kita tua besok itu gampang terserang pikun. Orang-orang yang cepat pikun itu biasanya orang-orang yang enggak sholat itu. Baik. Itu ya. Kemudian yang ini nih jangan lupa bersih juga Mas. Kita pengen sholat nih biar khusyuk ya harus bersih toh, wangi ya Mas. Antum kemudian baru bangun tidur ya kan, bau iler, ngambil air terus masjid sarungan ya kan, ya otomatis
aromanya kemana-mana, tentu beda. Kita ketika kita akan mendatangi tamu istimewa, antum diundang sama Pak Wahdi umpamanya nih ke rumahnya. Untuk wangi ya. Otomatis pakai baju terbaik toh? Iya, mandi dulu nggak? Mandi. Wangi? Wah, kece lah ya, ganteng. Pokoknya perform tertampan lah pokoknya ya. Nah ini kita menghadap Allah, maka keluarkan, sajikan, tampilkan tampilan terbaik kita. Mandi dulu, tentu berbeda orang yang kemudian sholat dengan persiapan dengan orang sholat yang asal-asalan. Tentu pahalanya berbeda di hadapan Allah. Maka kita perlu pastikan baju kita bersih. Lihat, bau apa enggak? Maka lagi-lagi itu disunahkan pakai minyak wangi kan kalau sholat. Salah satunya apa? Biar lebih khusyuk. Allahu Akbar, wangi. Surga itu wangi. Ya, jadi ya Allah aku udah cium bau surga gitu loh, wangi. Tapi kalau banyak Allahu Akbar kok bau pandan. Aduh, ini udah bau neraka. Ini kan gitu toh nanti kan jadi nggak enak nanti itu kan. Asli. Apalagi terutama kita yang cowok-cowok itu. Iya, cowok-cowok itu pakai minyak wangi sunnah loh. Maka antum juga jangan jaga orang yang kemudian bangun pagi mandi pakai sampo, dia pakai sabun, kemudian mouthwashnya dicuci pakai mouthwash cuci, kemudian dia pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi. Kayak asli dia tampil seperfect mungkin di hadapan Rabbnya, maka tentu Rabbnya akan bahagia. Ya Allah, ternyata ini bentuk syukur hambaku, dia ketika sholat pakai baju sebagai bentuk karunia. Ya dulu itu para sahabat itu ketika mau sholat itu mereka tampilkan baju terbaik mereka. Artinya memang pakai minyak wangi. Loh sekarang kita kan enggak kebalik tuh Mas. Iya dah, mau sholat itu sarungan. Ya, belanja dasteran itu. Itu malah nyanyi dasteran. Jadi sarungan kita, tapi atasnya ya Allah. Padahal kosoblong. Iya, boyo sarung rapi, pakai baju koko atau pakai baju batik, pecinya yang rapi, plus minyak wangi. Jadi bahasanya tampil maksi gitu loh, tampil maksimal. Oh iya. Mau sholat kita ini menghadap Allah Rabb, iya kan? Kita mau janjian sama si doi aja katanya kan. Perfect abis kan, apalagi menghadap Allah yang bahasanya Allah nanti akan berikan apa? Nikmat dunia dan seisinya Allah selamatkan fid dunia wal akhirat. Jadi harus bersih. Bersih bajunya, juga bersih tempatnya, Mas. Kalau sampean bawa sejadah, pastikan sejadahnya itu wangi. Cuci 2 hari sekali. Jangan sebulan sekali cuci, baunya enggak bisa khusyuk. Kita sholat ke Allahu Akbar, bawahnya duh itu ada telek ada telek cicak itu, duh kira-kira nggak bisa khusyuk kita Mas. Tapi kalau bersih tempatnya, nyaman, baunya wangi, enak itu loh. Jadi salah satu pendukung sholat khusyuk itu salah satunya adalah tempatnya representatif, memadai, bersih. Nah, gini kan podcast kayak gini bersih Mas, enak ini. Jel kalau kotor nggak nyaman, nggak khusyuk, nggak fokus. Kenapa? Ngurus ini dan itu. Tapi kalau bersih seperti ini luar biasa, enak kan. Maka kemudian selanjutnya kalau sudah nggak sudah semua itu saya sudah bangun atas yakin Ustadz, sudah wudhu sudah, kemudian apalagi itu pakaian sudah, kemudian sudah membacanya, bahkan sudah merapatkan soft, masih nggak khusyuk juga. Banyak istighfar. Bisa jadi ini penyebab terakhir, banyak berbuat dosa. Masih ada dosa kita yang belum terampuni. Kita belum istighfar. Maka istighfar terakhir. Tips terakhir, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Kalau memang dosa kita itu berurusan dengan Allah, minta ampun, tobat sama Allah. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan manusia, segera datangi. Antum punya salah dengan siapa? Paman, dengan kawan, dengan tetangga. Datangi, minta maaf, bersihkan itu. Kenapa? Karena hati yang salim, hati yang bersih itu mudah kemudian untuk mendapati khusyuan dalam sholat daripada hati yang kotor. Itu jadi terakhir, kalau masih belum bisa juga khusyuk, jauhi pintu-pintu maksiat, pintu-pintu dosa jauhi. Ya, untuk kita selama ini banyak berdosa, kira-kira dosa-dosa jauhi biar dapat khusyuknya. Kenapa? Karena nggak mungkin itu halal sama haram itu campur, nggak bisa. Hak sama batil campur, nggak bisa. Maksiat sama ibadah campur, nggak bisa. Ya, nggak bisa, pasti bertentangan. Tinggal batin kita kuat mana, lebih condong kepada fujuroha yang buruk-buruk atau watakwaha yang takwa. Jadi itu ya, ada kurang lebih ada 10 tips untuk sholat tadi itu. Gini Ustadz, saya pernah teringat waktu saya ndaki itu saya kan sholat juga nih Ustadz. Ya. Ini nggak khusyuk, ini kan bawahnya kan tanah nih Ustadz. Jadi kayak ngeliat, wah mana pacet, saya tahu pacetnya Ustadz? Ya, lintah ya. Kayak gitu.
Mana pacetnya ini? Sorry nggak khusyuk, iya bener sih. Iya bener. Nggak khusyuk. Karena kan tempat tadi itu Iya kan. benar. Tapi kalau seandainya antum tadi itu bawa alas, kemudian tutupi alasnya, tempatnya walaupun itu bawahnya itu tanah atau bahasa tadi sarang pace ya, pacet ya. Pacet. Tutup itu kan pasti aman toh. Nggak mungkin kemudian kok nempel. Kenapa? Karena tutupi. Maka kita perlu juga itu. Dimanapun kalau kita mau healing, kita mau mendaki, ya minimal kita siapkan satu kain atau satu alas untuk kita sholat sebagai tempat sujud gitu kan. Tapi kalau kita sudah yakin dengan tempatnya ya sudah masalah. Tapi kalau belum yakin, carilah alas. Minimal tempat sujud kita, kening kita ini tertutupi lah. Ya, biar kemudian tadi khawatir pacet lintah ya. Alah jangan tadi. Nah, tapi pelajaran kita healing, kita wisata, kita ndaki itu kan nyawa kita nggak ada yang ngerti. Iya kan? Iya kan? Ada apa kita nggak ngerti. Ada ada bencana kah, hilang arah lah, atau apa itu pneumonia ya. Jadi suhunya dingin turun, apa itu namanya bahasanya itu, pokoknya posisi di mana itu oksigen itu kurang, akhirnya kita berdiri bisa menimbulkan kematian. Nah ini kalau kita nggak jaga ibadah kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah, siapa yang nolong kita kalau bukan Allah? Ya kan? Kadang-kadang kita ini kawan-kawan kita wisata di masjid, kita wisata di pantai, kita wisata di tempat-tempat wisata. Ada waktu sholat, ada tempat sholat. Itu bentuk kekuasaannya Allah, bentuk maha kuasanya Allah ya, kebesaran Allah. Kalau kita enggak sholat malah, bayangkan antum di pantai, ya kan? Healing katanya ya, lagi seneng-senengnya healing, kemudian datang nggak sholat, datang itu tsunami. Datang itu bisa juga ya. Selesai kita suul khotimah. Kalau pas sholat husnul khotimah, logikanya gitu kan. Iya Ustaz. Coba deh antum ke pantai, berapa orang yang sholat di pantai itu? Padahal pantai itu bentuk kekuasaan Allah, ya kan? Real maha kuasanya Allah. Kebesaran Allah itu ada pembatas antara daratan dan lautan. Nah itu ya, gitu ya. Terus Ustaz, manfaat dari sholat khusyuk itu sendiri tuh Ustaz untuk kita gitu. Enak, itu jadi perisai. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu benar-benar sholat Mas, maka kita mau maksiat itu mikir, jadi penghalang. Kita mau sholat, kita mau maksiat, kita mau buat kemungkaran, kerusakan. Kita berbuat dosa itu ada pengingat, pembatas. Kalau sholat kita benar. Itu kalau sholat kita benar. Iya. Selama ini Ustaz, kalau kita ternyata kita masih banyak maksiat, banyak ini. Karena sholat kita belum benar. Sholat kita perlu diperbaiki. Apa yang kurang? Gitu loh. Perbaiki. Kalau sholat itu kemudian itu benar-benar menjadi penjaga kita, itu nanti ya. Ini jadi jadi penghalang, pembatas kita untuk melakukan perbuatan dosa tadi terhalang. Kenapa sholat? Allahu Akbar. Kita ingat Allah. Begitu ketika kita mau melakukan sesuatu, ada Allah yang menyaksikan kita, Allah yang melihat, ya kan, Allah yang mencatat. Kemudian Allah yang melihat, malaikat mencatat. Di situ kemudian nanti akan jadi saksi. Al-yauma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu mulut kita tertutup, tangan dan kaki kita itu bersaksi atas apa yang kita lakukan. Waduh, ini ngadi semua. Ini salatnya bener, terhalang dia. Coba kalau antum mau maling, sholat dulu. Jadi maling nggak kira-kira? Nggak jadi. Ya kalau bener juga sholatnya. Iya. Antum mau apa nih? Umpamanya mau ngerampok. Ntar ya, ngerampok jam 8. Saya duha dulu ya. Oke. Sholat dulu. Kira-kira habis salam itu, siapa namanya antum, Mas? Mas Rifan. Rifan. Ayo kita lanjutkan aksi kita. Aku bisa sholat loh. Yakin nggak jadi. Iya. Antum mau berbuat dosa, ucapkan istighfar, astagfirullah. Nggak jadi itu. Iya kan? Antum marah, ucapkan astagfirullah, enggak jadi. Ini lagi kemudian sholat. Mau maling ya? Iya, action. Mau rampok jam 8 nih. Aku duha dulu ya. Enggak jadi. Kalau enggak percaya coba deh. Tapi kebanyakan orang yang alul masjid itu kan enggak sholat semua mereka itu. Ya kan? Kalaupun ada yang enggak sholat, ada yang sholat, bisa jadi sholatnya itu bermasalah gitu kan. Oke Ustaz, terima kasih telah memberikan kami, saya, teman-teman di rumah suatu motivasi, ilmu-ilmu yang bermanfaat Ustaz. Terima kasih. Ini juga jadi pengingat bagi saya.
Dan insya Allah mudah-mudahan jadi amal saleh bagi kita semua. Amin amin Ustaz. Pada intinya itu jangan sampai kita tinggalkan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau sampai kita meninggalkan salat, maka kita merobohkan agama. Dan kalau kita merobohkan agama, siap-siap kita diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah kalau sudah diperangi, tidak ada lagi rahmat, tidak ada lagi hidayah. Maka jangan harap kita kemudian bisa menikmati yang namanya telaga kausar kalau kita meninggalkan salat. Karena inna a'tayna kal kausar. Sungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak kausar. Allah mintanya banyak kan? Allah kasih banyak nih. Kemudian Allah mintanya berapa? Cuma 2. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan berkurban. Jadi kalau kita bisa ingin dapatin surga, jaga salat. Kalau kita tidak jaga salat, insyaallah ya sudah, kita juga tidak akan terjaga dari siapa. Karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pesan untuk anak-anak muda, jaga salat. Insyaallah salat akan menjagamu. Itu saja. Oke Ustadz, ikuti terus teman-teman video di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa. Munajatkan podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.